Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan saya Justina Jaziro, guru di SMA Negeri 16 Garut. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dalam Semekar Fisika, seminar karya fisika untuk mewadahi beragam potensi murid. Kita kenal kurikulum Merdeka dengan jargon Merdeka Belajar menjadi semangat pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Sebagai guru, kita mengetahui bahwa murid akan menunjukkan kualitas belajar yang lebih baik jika pembelajaran yang diberikan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki sebelumnya. Namun sayangnya, sangat jarang guru melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Padahal, dengan memahami kesiapan belajar murid, guru dapat mendesain pembelajaran yang menarik dan membangkitkan rasa ingin tahu murid atau kita bangkitkan minat belajar. Sehingga murid mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan cara yang mereka sukai, yaitu sesuai dengan profil belajar murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa maksud pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tempat saya bertugas, yaitu SMA Negeri 16 Garut, secara bertahap mulai menunjukkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dimaksudkan KHD. Salah satunya dengan adanya ruangan aula yang lebih besar yang dilengkapi dengan teknologi seperti smartboard dan audionya. Namun, sangat disayangkan, masih sedikit guru yang berminat menggunakannya sebagai eksplorasi pembelajaran bersama murid. Mayoritas guru merasa kurang mahir dalam mengoperasikan teknologi digital tersebut sehingga kurang percaya diri jika harus menggunakannya di depan murid. Akhirnya, seperti fungsi aula pada umumnya hanya sebatas ruang pertemuan, acara-acara seperti rapat dan sosialisasi. Hal inilah yang menjadi keresahan pribadi saya, mengapa fasilitas yang semewah dan sekeren ini tidak dimanfaatkan untuk lingkungan belajar murid yang dapat melatih keterampilan abad 21, atau bahkan sebagai wadah yang dapat memfasilitasi murid dalam budaya belajar dan berbagi. Oleh karena itu, saya mencoba mengoptimalkan fasilitas yang ada di sekolah dengan mendesain pembelajaran berdiferensiasi dalam Semekar Fisika. Sebuah praktik baik ini terinspirasi dari kalimat yang pernah saya dengar dari Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Indonesia, bahwa beliau mengatakan, besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ya, saya ingin perubahan kecil itu dimulai dari kelas saya. Saya mencoba mendesain pembelajaran berdiferensiasi dalam Semekar Fisika menggunakan pendekatan lingkungan atau environmental learning yang mengarahkan murid ke dunia konkret sehingga mereka mendapatkan pengalaman belajar bermakna dengan mengamati lingkungan sekitar, berkolaborasi dalam kelompok, memberikan solusi permasalahan melalui sebuah karya. Karya yang dimaksud beragam bentuk sesuai kreativitas dan minat murid seperti prototipe, alat, media, dan lain-lainnya. Peran guru yang saya lakukan di sini antara lain, pertama, fasilitator, memberikan fasilitas yang mendukung proses belajar murid agar berkembang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, sebagai inspirator atau coach, memberikan inspirasi cara belajar yang lebih baik untuk kemajuan belajar murid. Saya mendampingi proses belajar murid melalui jurnal kegiatan atau jurnal konsultasi. Dan yang ketiga, motivator yang mendorong murid agar semangat mencapai tujuan belajarnya. Selama pembelajaran Semekar Fisika, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain, yang pertama penggalian ide. Murid merasa kesulitan dalam menemukan masalah yang ada di sekitar dan bagaimana membuat solusi permasalahan dalam sebuah karya.
Yang kedua, progres karya. Tentunya dinamika permasalahan kelompok seperti kurang terjalinnya kolaborasi antar anggota tim akan menghambat progres karya. Dan yang ketiga, sumber daya. Ketersediaan materi, sarana prasarana penunjang seperti alat dan bahan dan penggunaan teknologi. Strategi menghadapi tantangan yang saya lakukan pada awal pembelajaran dengan memberikan motivasi aplikatif materi. Dalam hal ini saya menggunakan diferensiasi konten melalui gambar, mind map, alat peraga, audio video, dan lain sebagainya. Yang kedua, selama proses pembelajaran, saya menyediakan jurnal kegiatan atau konsultasi. Disinilah diferensiasi proses, karena progres tim yang berbeda-beda, permasalahan tim yang bermacam-macam, tentunya pelayanan yang diberikan guru pun harus bervariasi. Dan pada saat akhir, diberikan kebebasan bentuk akhir karya fisika yang sesuai dengan minat murid. Inilah yang disebut dengan diferensiasi produk. Semekar Fisika, seminar karya fisika diikuti oleh seluruh kelas 11 MIPA yang terdiri dari 56 tim yang dilakukan dalam 2 pertemuan di tanggal 20 Mei dan 27 Mei 2023 di Aula SMA Negeri 16 Garut. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar berkat dukungan berbagai pihak seperti kepala sekolah, Wakasek Sarana Prasarana, dan tim IT. Tentunya juga melibatkan kolaborasi guru dan murid antar kelas yang dengan senang hati menjadi panitia pelaksana acara Semekar Fisika. Dengan pembentukan panitia acara yang melibatkan murid, menjadikan pembelajaran ini lebih bermakna karena berasal dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Melalui kegiatan seminar karya fisika memberikan dampak positif bagi murid antara lain, murid merasakan pembelajaran yang menarik, menantang, dan menyenangkan, menumbuhkan kepedulian murid terhadap permasalahan di sekitar disertai solusinya, menjalin kerjasama tim demi mencapai tujuan bersama, melatih keterampilan abad 21 yang dibutuhkan dalam menghadapi revolusi industri 4.0, di antaranya critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Murid mampu berpikir kritis ketika menemui kendala selama pembuatan karya dengan berkolaborasi bersama timnya, menciptakan berbagai kreativitas karya yang unik, menarik, dan luar biasa, serta mampu mengkomunikasikan karyanya dengan semangat berbagi dan belajar. Berikutnya mengembangkan keterampilan kolaborasi murid antar kelas dalam berperan sebagai panitia acara seminar karya yang terdiri dari pemandu acara, juri, operator, timekeeper, pemandu hiburan, dokumentasi, dan penyambut tamu. Hal ini menambah pengalaman tersendiri bagi murid selain pengetahuan tentang materi fisika. Selanjutnya, membuat murid menjadi lebih melek teknologi dan terampil dalam menggunakan teknologi digital, seperti membuat bahan tayang seminar, membuat video, menyimpan file dalam Google Drive, dan mempresentasikan karya menggunakan smartboard di depan umum. Hal ini tentunya dapat melatih kepercayaan diri murid terhadap potensi yang dimilikinya, serta yang paling penting adalah memotivasi murid untuk terus berkarya dan menjadi inspirasi budaya belajar berbagi di lingkungan sekolah. Untuk kesannya, seru dan sangat menegangkan. Kesan dari saya yaitu senang karena bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan yang lain. Kesan yang saya dapatkan, saya mendapat suasana baru pada saat presentasi kemarin karena biasanya hanya di kelas saja. Kita harus lebih belajar menghargai orang lain, apalagi ketika mendengarkan orang lain berpresentasi. Lebih melatih public speaking supaya lebih bagus dan berbicara di hadapan banyak orang supaya melatih mental kita untuk tidak gugup dalam presentasi. Nah, selain respon positif yang diberikan murid, ternyata rekan-rekan guru juga memberikan tanggapan yang positif di mana mereka menjadi terinspirasi dan menjadi semangat kolaborasi untuk kedepannya lebih semarak lagi. Begitupun dengan kepala sekolah yang merasa senang karena fasilitas sekolah dapat dimanfaatkan dengan baik dan optimal. Namun, kegiatan tersebut bisa berjalan karena faktor utama keberhasilannya adalah semangat belajar dan rasa ingin tahu murid yang mau berkolaborasi dan komitmen pada tujuan yang hendak dicapai bersama. Dan faktor ketidakberhasilannya adalah tentunya perpecahan antara anggota yang pesimis karena kemampuan diri atau timnya. Oke, Bapak Ibu Guru, sekian video praktik baik pembelajaran dalam apresiasi GTK tahun 2023. Mari bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar.